Halo semuanya, kembali lagi sama Sinta Devi. Jadi hari ini kita lanjut ke operasi komposisi fungsi. Nah, yang pertama akan Kak Sinta bahas tentang definisi komposisi fungsi. Nah, untuk yang pertama, definisi komposisi fungsi jika f dan g merupakan fungsi, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG yang disebut fungsi komposisi F dan G. Maka bisa kita tulis G, ditulis GOF. Nah, kalian bisa baca ini dengan dibaca G bundaran F. Nah, nanti ini GOF ini dibaca G bundaran F ya. Yang ditentukan dengan HX sama dengan G bundaran F. X, mana HX sama dengan G bundaran F X. Nah, bisa kita ubah bentuknya menjadi G, di dalamnya itu Fx. Nah, berarti kita ganti nilai X-nya dengan Fx. Oke, ini merupakan diagram panah pemetaan G bundaran Fx. Perhatikan diagram komposisi berikut. Pada G bundaran Fx sama dengan G Fx, mula-mula X dianggotakan A, dipetakan oleh F ke Y sama dengan Fx. Nah, kalau ada anggota A dipetakan oleh F ke Y sama dengan Fx. Anggota A itu X, maka dia menjadi Fx. Lalu Y dipetakan oleh G ke Z sama dengan jadi GY sama dengan GFX. Nah, maka berikut merupakan diagram panah pemetaan dari G bundaran Fx. Nah, kita lanjutkan. Perhatikan RF irisan DG. Nah, RF itu merupakan daerah hasil fungsi F. Dan DG itu merupakan daerah asal fungsi G. Di mana RF dan DG itu RF-nya 3, 4, 5 diiriskan dengan 1, 3, 4, 8. Nah, sama dengan irisannya kita dapatkan 3, 4. Irisannya 3, 4 ya. Nah, berdasarkan definisi komposisi fungsi, terdapat fungsi Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan GFX. Nah, coba kalian perhatikan dulu diagram panah G bundaran F berikut ini. Diagram panahnya. Oke, di sebelah kiri kita buat 1, 2, 3, 4, dan 6, 8. Di mana di sini F dan ini G. Kalian ingat tadi, G-nya di bawah ya. Biar sama-sama F dan G-nya, biar kalian tidak bingung. Oke, jadi 1 dipetakan ke 3. Nah, 1 dipetakan ke 3, kemudian 3 dipetakan lagi ke 6. 2 dipetakan ke 4, dan 4 dipetakan ke 8. Jadi, komposisi fungsi G bundaran Fx sama dengan GFX dinyatakan dalam pasangan berurutan, yaitu 1, 6, 1, 6, dan 2,8. Nah, berikut merupakan G bundaran Fx-nya menggunakan diagram panah. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 3X. Fungsi Gx diketahui 4X plus 1. Dan fungsi Hx sama dengan X min 5. Oke,
Jadi berapakah atau tentukan nilai dari yang pertama F bundaran G X. Nah, jangan lupa X-nya ya. B G bundaran H X. Nah, oke, yang pertama kita bahas yang A ya. Oke, kita bahas yang A. F bundaran G X. Jangan lupa isi X. Jadi nanti kalian ganti nilai X-nya dengan GX ya. Karena ada huruf depan F-nya di depan. Kalian jangan lupakan di sana berarti FGX ya. F-nya berapa? F-nya itu X kuadrat min 3X. Otomatis kita ganti nilai X-nya dengan GX. GX-nya itu 4X plus 1. Berarti 4X plus 1 kuadrat. Nah, kuadrat min 3X. X-nya berarti kita ganti 4X plus 1. Oke. Sama dengan ini kalian kuadratkan dulu. Jadi dapat 16X kuadrat plus 8X plus 1 min. Nah, karena di sini negatif kalian jangan lupa kali silang ya. Kali pelangi 12X plus 3. Kalian pecah dulu kurungnya di 12X plus 3-nya, kemudian didapatkan 16X kuadrat min 4X min 2. Oke? Dapat nilai A-nya. Kemudian nilai dari G bundaran H. Yang nomor B, G bundaran H, X. Bisa berarti kita bikin G, H, X. Nah, berarti kita ganti nilai G dari X-nya, kita ganti dengan HX. G-nya berapa? GX-nya itu 4X plus 1. Kita tulis dulu 4X plus 1. Jadi X-nya kita ganti dengan HX. HX-nya itu adalah X min 5. Berarti 4 kali X min 5 plus 1. Jangan kalian lupakan plus 1-nya ya. 4 kali X, 4X min 20. 4 kali 5, 20 plus 1. Berarti 4X min 20 plus 1 min 19. Oke, kita dapatkan untuk yang G bundaran HX. Contoh lagi ya, biar banyak contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama. Oke, yang pertama di sini Kak Sinta bikin fx-nya itu sama dengan 5x plus 3 dan gx-nya sama dengan 2x kuadrat min x min 8. Nah, berapakah f bundaran G? Oke, ini sama seperti contoh yang tadi ya. F bundaran G. F bundaran G berarti kita bisa tulis FGX. Kita ganti nilai X-nya dengan GX. F-nya itu adalah 5X plus 3. Jadi X-nya kita ganti dengan 2X kuadrat min X min 8. Berarti 5 kali 2X kuadrat min X min 8 plus 3. Jangan lupa plus 3-nya. Plus 3. Oke, berarti sekarang kita kalikan pelangi. 10X kuadrat min 5X min 40. 8 kali 5, 40. Plus 3. Plus 3. Oke. Plus 3. Sama dengan 10X kuadrat min 5X. 40 kurang 3. 37. Karena negatifnya lebih besar berarti negatif 37. Oke, kita sudah bahas satu soal. Soal yang kedua. Fx sama dengan 2x plus 3 dan f bundaran g x. Nah, di sini Kak Sinta bikin contoh soal yang berbeda dengan yang tadi. Yang diketahui adalah nilai fx dan f bundaran gx-nya. F bundaran gx-nya itu 4x kuadrat plus 6x plus 11. Nah, berapakah nilai gx? Nah, sekarang kebalikan ya. Dibalik sekarang. Maka fx-nya tadi kan fx-nya itu 2x plus 3. 2x plus 3. Jadi, maka fgx-nya sama dengan 2gx. Karena x-nya kan kita ganti dengan gx ya. Berarti kita buat 2gx plus 3. X-nya kita ganti
dengan GX. Maka F bundaran G, X sama dengan F GX. Nah, sama dengan 4X kuadrat plus 16X plus 1. Nah, plus 11, sorry. Plus 11. 2GX plus 3. Sama dengan 4X kuadrat plus 16X plus 11. 2GX. Nah, nanti 3-nya pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. Sama dengan 4X kuadrat 16X plus 11 min 3. Karena dia pindah ruas jadi min. Berarti sekarang 2GX-nya boleh kita buat dulu. 2GX kita sederhanakan dulu suku yang di ruas kanan. 4X kuadrat plus 16X plus 8. Oke. Berarti kita bisa sederhanakan untuk mencari nilai GX-nya saja. Kita sama-sama bagi 2. Ruas kiri bagi 2, ruas kanan bagi 2. Berarti kita dapatkan 2X kuadrat plus 8X plus 4. Nah, kita dapatkan nilai GX-nya adalah 2X kuadrat plus 8X plus 4. Terima kasih.